Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya ayuhan netizen rahimakumullah. Eh, Bertemu kembali di channel Cuti Nalar. Sini ada sebuah argumentasi dalam kitab Bugyah ya, khususnya dari kalangan Ba'lawi, yang mana kitab ini sekarang lagi viral kembali teman-teman, tentang masalah nikah dengan syarifah. Kita simak video dari seorang habaib bahwasannya ketika kita menikahi seorang syarifah itu ibadah kita ditolak. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum ya. Kita lihat dulu, oke? Kita simak videonya. Pada syarifah. Dan kita zaman sekarang agak ada ya wadah. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Jadi gimana itu mau dapat syafaat? Al-Habib saja yang guru daripada Habib Hasan. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani. Seorang yang bukan habaib ya, katanya dalam video ini, kata Habib ini, seorang yang bukan habaib dari kalangan Bani Alawi. Padahal ya Bani Alawi itu sekarang dikontradiksikan oleh Kiai Imad teman-teman ya, kesohihannya. Kita simak dulu bentar, terus. Alawi menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Allah. Jadi gini, misalnya non habaib nih nikahi syarifah dari kalangan Bani Alawi. Contohnya kata Habib ini, ketika beliau menikah, maka seorang laki-laki ini ibadahnya tidak diterima sampai hari kiamat. Bayangkan teman-teman, mau sampean rajin sholat, rajin zakat, ya kan, rajin haji, itu nggak bakal diterima ibadahnya kecuali sampean mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ini masalah yang sangat luar biasa jika terdengar oleh orang awam, apalagi sampai dianulir hingga semacam seperti itu. Intervensinya semacam seperti itu, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalau masalah kafa'ah, masalah nasab ya, masalah itu bisa ditolerir lah dengan pandang fikih ya. Ya, kita lihat simak penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang menikahi syarifah. Oke, ini video yang sangat ngeri kalau menurut saya. Ibadah kita nggak bakal diterima sampai hari kiamat. Lalu kemudian apa tanggapan fikih? Ini menurut ulama kita ya, Ustadz Abdul Somad. Kita lihat dulu. Saya orang biasa, dari keturunan orang biasa, tak punya gelar, pangkat nama besar. Apakah boleh kalau saya menikahi seorang wanita yang masih cucu cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya mengikut. Saya termasuk masalah Oke, di sini jawaban Ustadz Abdul Somad tidak membatasi dengan Bani Alawi ya. Beliau ya pokoknya keturunan cicit baginda Rasulullah aja, syarifah aja. Tapi beliau tidak membatasi siapa itu keturunannya, bukan Bani Alawi ya, bukan dari kalangan Bani Alawi, umum ya. Oke, lanjut. Masalah hukum ada orang membolehkan, tapi saya ikut termasuk yang ketat tentang masalah menikahi syarifah. Menikahi keturunan Nabi SAW, perempuan disebut dengan syarifah. Syarifah. Kalau perempuan syarif. Saya ikut pendapat yang aslam syarifah, ya nikahnya sama syarif. Jadi kata Abdul Somad, kalau syarifah nikahnya sama habaib, seharusnya sama syarif gitu, bukan sama non syarif, maaf. Oke, lanjut. Syarifah nikahnya sama syarif. Itu fikih mazhab Syafi'i. Ada namanya kafa'ah, ada namanya kufu. Nah, ini dalam pandangan fikih ya teman-teman. Tadi kalau misalnya Habib tadi menerangkan tentang pandangan beliau sendiri ya, dalam pandangan Bani Alawi, emang ada dalam kitab Bugyah ya. Oke, lanjutkan. Walam yakullahu kufu. Kufu itu artinya selepel, selevel.
Kufu. Selevel. Jadi dalam mazhab Syafi'i, makanya ada orang menuduh apa nih mazhab Syafi'i ini, wah, mengkotak-kotakkan manusia. Cinta kan tidak memandang, wah, entah apa-apalah kata dia mengkritik. Tapi pernikahan kan tak sesimpel itu. Oleh sebab itu, ini masalah sosial. Jadi mazhab Syafi'i ada namanya sekufu. Dalam masalah kufu ini, kalau syarifah nikahnya sama syarif, yang sama sarap. Saya pilih pendapat. Itu kata Ustadz Abdul Somad ya teman-teman. Jadi pendapat pandangan Imam Syafi'i itu ada yang sukufu ya. Masalah sukufu itu ya kalau bisa syarif nikah sama syarifah. Ya kalau misalnya kita bukan keturunan Nabi, ya jangan nikah sama keturunan Nabi. Tapi masalah itu semua berbeda pendapat teman-teman. Dari Imam Syafi'i emang ketat. Tapi pendapat ulama lain seperti Imam Malik ya, kalau misalnya ditinjau dari kitab fikih, yaitu nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Hanya dalam fikih Imam Malik tidak ada batasan yang namanya sukufu. Tapi kalau dalam Syafi'i itu ikhtilaf. Tapi di dalam kitab Bujairomi dikatakan itu hukumnya hanya makruh ya. Hasyiatu Bujairomi itu makruh. Ya intinya inna akramakum indallahi atqakum, itu saja. Apalagi kita kalau misalnya baca kitab yang menerangkan waqaba, saya lupa ayatnya, waqaba ila itu kan lita'arafu, itu kan itu ayatnya su'uba lita'arafu, itu kan kita tidak mengenal bangsa dan orang lain ya, semuanya kita lita'arafu gitulah. Itu kalau misalnya menurut kacamata saya yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Siapapun ya, namanya fikih kan hukum, masih bisa diakalkan kan dengan madhab yang lain. Siapapun kita, baik itu kita habaib maupun bukan habaib, yang dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Oke, segitu saja. Jangan sampai ada kata-kata lebay menikahi syarifah lalu kemudian sholatnya ibadah yang gak diterima sampai hari kiamat. Ini sangat terlalu lebay menurut saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.